Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten bagian selatan. Kabupaten ini beribu kota di Pandeglang. Kabupaten Pandeglang juga berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, Kabupaten Lebak di sebelah timur, serta Samudra Hindia di barat dan selatan. Sedangkan wilayahnya mencakup Pulau Panaitan di sebelah barat dipisahkan dengan Selat Panaitan, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung ujung kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, di mana terdapat Suaka Marga Satwa, tempat pelindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah. Pusat kota Pandeglang terletak di 4 kecamatan, yaitu Pandeglang, Karangtanjung, Majasari, dan Kaduhejo. Selain itu, terdapat dataran tinggi berupa 3 gunung di Kabupaten Pandeglang, yaitu Gunung Karang, Gunung Pulosari, dan Gunung Asepan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Sungai yang mengalir di antaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan. Setiap kota atau kabupaten pasti memiliki masjid agung yang menjadi kebanggaan warganya, seperti halnya di Kabupaten Pandeglang. Masjid yang terletak tidak jauh dari alun-alun Pandeglang yang dikenal oleh masyarakat Pandeglang dengan sebutan Masjid Agung Ar-Rahman. Masjid ini dibangun pada tahun 1870, berada di Jalan Masjid Agung Nomor 2, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Masjid ini memiliki luas tanah kurang lebih 2.282 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 2.180 meter persegi. Masjid ini dapat menampung sekitar 1.000 jamaah. Berdiri kokoh di atas tanah wakaf dari Raden Adipati Aryanata Diningrat atau Raden Alia atau lebih dikenal dengan sebutan Dalem Ciekeng. Masjid megah ini berpusat di kota, cukup bersih dan nyaman. Setiap jemaah yang berkunjung ke sini akan berkomentar masjid ini nyaman dan sejuk. Berada di kaki Gunung Karang dengan cuaca Pandeglang dikenal lebih sejuk daripada daerah-daerah di sekitarnya. Tidak heran jika masjid ini selalu sejuk. Walau cuaca panas di luar masjid, tetapi tetap berasa nyaman di dalam masjid ini. Dari pelang yang terpasang, masjid ini dilabeli Masjid Ramah Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Letak posisi masjid cukup strategis dan mudah ditemukan, dekat alun-alun namun terhalang satu gedung. Tidak langsung kelihatan dari alun-alun, Masjid Agung Ar-Rahman juga tepat bersebelahan dengan rutan Pandeglang. Masjid Agung Ar-Rahman Kabupaten Pandeglang ini salah satu ikon di Kabupaten Pandeglang. Selain dekat dengan alun-alun Pandeglang, masjid ini juga dekat dengan beberapa instansi pemerintahan. Di antaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pandeglang, Kantor Kapolres Kabupaten Pandeglang, Lapas Kabupaten Pandeglang, dan Kodim Kabupaten Pandeglang. Masjid kebanggaan warga Pandeglang ini buka selama 24 jam. Banyak wisatawan yang singgah untuk sholat dan beristirahat. Arsitektur masjidnya begitu tertata apik. Ornamen-ornamennya merupakan perpaduan beberapa unsur budaya, yaitu perpaduan gaya arsitektur Hindu Jawa, Cina, dan Eropa. Hal ini menandakan sifat dan sikap masyarakat Pandeglang yang terbuka dan toleransi. Fasilitas toilet untuk laki-laki ada yang di basement, ada juga yang ditempatkan tidak satu gedung, tetapi sangat dekat. Jumlahnya cukup memadai untuk disebut Masjid Agung. Untuk tempat wudhu laki-laki ada 2 macam, yaitu berdiri dan duduk. Hanya saja, parkiran tidak tersedia, jadi parkir kendaraan menggunakan bahu jalan. Berdasarkan sumber dari majalah Hettiaschrift voor Nederlands Indie, dalam bahasa Belanda menyatakan sejarah peletakan batu pertama masjid pertama di kota Pandeglang tahun 1849 dan pemekaran wilayah serta pelantikan bupati pertama. Dikutip dari akun @boimbailah menyebut dirinya termasuk orang yang tidak sependapat dengan penetapan hari jadi Kabupaten Pandeglang berdasarkan Stadsblad 1874 nomor 73 atau surat keputusan Gubernur Jenderal yang ditetapkan oleh panitia sejarah yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pandeglang tanggal 26 September 1978 nomor 111-KS-SK-SK-1978. Karena jika kita merujuk ke sini, maka akan ada 3 bupati pada periode awal yang akan hilang dari catatan sejarah. Karena
Stadsblad nomor 73 tahun 1874 itu hanya berbicara tentang reorganisasi pemerintahan daerah di Pulau Jawa dan Madura, dengan pengecualian Karesidenan Batavia dan Kabupaten Priangan, tulis Ed Boim Baelah. Jadi apabila Stadsblad ini dijadikan rujukan, kata dia, maka pasti akan ada 70 kabupaten di Pulau Jawa dan Madura yang memiliki hari jadi yang sama, yaitu 1 April 1874. Berdasarkan rasa penasaran ini, akun itu coba menelusuri beberapa dokumen di perpustakaan, yang akhirnya menemukan informasi bahwa di majalah Hindia Belanda tahun 1811 sampai 1849 yang memberitakan bahwa pada tahun 1849 telah terjadi pemekaran wilayah di Karesidenan Banten, yang awalnya 3 kabupaten yakni Kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak menjadi 4 kabupaten, ditambah dengan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten baru. Maka, pada bulan Februari 1848 dilakukanlah pelantikan bupati baru di Pandeglang yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama masjid baru yang menjadi cikal bakal Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang sekarang ini. Yang dilantik menjadi Bupati Pandeglang pertama saat itu adalah Mas Arya Rekso Adinegoro yang sebelumnya menjadi patih di Serang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pengkajian sumber-sumber sejarah di Kabupaten Pandeglang, paparnya. Berdasarkan catatan yang dimuat majalah Hindia Belanda tahun 1849, didapat beberapa fakta. Karesidenan Banten sampai saat ini terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Utara yang beribu kota Serang, Kabupaten Barat beribu kota Caringin, dan Kabupaten Selatan yang dahulu pemerintahannya di Lebak, sekarang di Warunggono. Namun kabupaten-kabupaten ini terlalu luas untuk dikelola secara teratur. Karena alasan ini dan alasan penting lainnya, pemerintah membentuk kabupaten pusat keempat dari beberapa kabupaten yang berdekatan dari 3 kabupaten yang sudah ada. Desa Pandeglang ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten dan Patih Serang Mas Arya Rekso Adinegoro seorang Jawa, bukan keturunan bangsawan Banten, tetapi memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa, sehingga diangkat menjadi bupati. Pada bulan Februari 1848 dilakukanlah pelantikan bupati baru di Pandeglang yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama atau misigit baru atau masjid baru. Upacara ini memberikan bukti nyata bahwa di Banten, di mana Islam telah mengakar di kalangan masyarakat Jawa dan penduduk asli, tapi di Pandeglang sama sekali tidak pantas disebut sebagai fanatik. Yang membedakannya adalah karena mereka punya toleransi yang luar biasa, terbuka dari semua sisi. Semua warga berkumpul didampingi sejumlah pejabat, bupati yang ditunjuk, tokoh masyarakat terkemuka, dan sejumlah besar pemuka agama. Dengan pidato yang mengesankan, Presiden Banten memperkenalkan bupati baru kepada mereka dan memperingatkan mereka untuk menghormati pribadinya dan mematuhi perintahnya. Dengan tata cara Jawa, kemudian memberikan penghormatan.